Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-116 yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi, Matius 26 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-25 dengan judul perikop Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan nas firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, pimpin tuntun kami ya Allah Roh Kudus. Melalui pembacaan firman yang sudah kami lakukan, terangi hati dan pikiran kami supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman. Ajar kami mengerti, ajar kami taat dan setia melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Nas firman Tuhan di kesempatan kali ini yang berjudul Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Itu memang menceritakan bagaimana Yesus mengumpulkan ke-12 murid-muridnya. Dan ia juga memerintahkan murid-muridnya untuk menemui seseorang. Bagaimana orang yang akan ditemui oleh muridnya ini akan bersedia menjadikan rumahnya sebagai tempat mereka mengadakan perjamuan menyambut hari raya roti tidak beragi atau perayaan Paskah. Jadi ada satu hal yang saya tangkap di sini ialah apa yang Yesus lakukan perayaan Paskah ini tentu adalah suatu sikap Yesus juga menghormati apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Kita bisa katakan bahwa kejadiannya itu memang betul terjadi. Sehingga Yesus menegaskan melalui bagaimana ia berinisiatif bersama-sama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan menyambut perayaan Paskah. Dengan kata lain ya berarti apa yang tertulis di dalam kitab suci sekalipun jarak antara Yesus
dan juga kejadian bagaimana bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan melalui ke-10 tulah, dan tulah yang terakhir yaitu tulah ke-10 yang paling berat ya. Anak-anak sulung baik dari segala ternak sampai segala manusia itu meninggal. Lebih-lebih kalau rumah mereka tidak disapukan dengan darah anak domba ya. Jadi perayaan Paskah itu memang adalah sebuah perintah bagi umat Israel untuk dilakukan secara turun-temurun. Mereka harus makan roti tidak beragi, dan juga mereka harus memakan ternak atau korban persembahan itu ya. Dagingnya harus mereka habiskan. Itu memang merupakan suatu tradisi turun-temurun, dan Yesus pun melakukannya untuk mengingatkan bahwa Paskah yang dimaksud di sini adalah Paskah yang sesuai dengan perjanjian lama, saudara ya. Mengingatkan bangsa Israel bagaimana Tuhan membebaskan mereka dengan tangannya yang kuat. Mereka dibebaskan tidak hanya dari malaikat maut, tetapi mereka juga dibebaskan dari perbudakan dosa. Nah, itu sebenarnya menggenapkan apa yang Yesus akan kerjakan di atas kayu salib. Karena tujuan Tuhan ialah untuk membebaskan saya dan saudara dari maut, dan juga membebaskan kita dari belenggu dosa. Semua manusia itu jatuh dalam dosa dan terbelenggu. Belenggunya tidak kelihatan, tetapi keterikatan manusia dengan dosa dan segala hal yang duniawi itu adalah bukti daripada belenggu, atau kita dirantai gitu ya, diikat dengan dosa, dengan kehidupan yang penuh dengan dosa dan kenajisan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada hal yang menarik di sini ya. Yesus dan murid-muridnya duduk bersama-sama. Kalau di dalam bahasa aslinya tuh menggunakan istilah berbaring di atas meja, seperti itu. Kadang kita bingung ya, apa maksudnya berbaring di atas meja? Ada kemungkinan besar mereka tuh duduk di lantai ya, dengan meja yang pendek gitu ya, seperti orang semi rebahan. Mungkin itu adalah budayanya di Timur Tengah, khususnya di umat Yahudi ya. Mereka bersantai dengan cara seperti itu. Dan tentu akan berbeda sekali ya dengan apa yang dilukiskan oleh siapa? Leonardo da Vinci ya, saudara ya. The Last Supper atau perjamuan terakhir. Ya, lukisan terkenal, lukisan ternama itu ya. Nah, saudaraku, di sini ada hal yang menarik lainnya ya. Dia mengungkapkan sesuatu. Tidak hanya keresahan hatinya, saya percaya ini juga adalah sebuah bentuk teguran terakhir bagi salah satu muridnya ya. Ketika Yesus sedang makan, atau ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Wow, saudara ya. Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yesus seperti membuka ya, atau memberikan last chance, kesempatan terakhir untuk muridnya yang akan mengkhianati dia itu bertobat. Murid-murid yang lain merasa sedih. Mereka berkata satu dengan yang lain, berganti-gantian mereka ngomong kepada Yesus, "Bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan." Dengan sedih ya, mungkin ya pastilah. Karena mereka memang tidak memiliki niatan untuk mengkhianati Yesus. Lalu Yesus berkata, "Dia yang bersama-sama dengan aku, mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, ke dalam mangkok ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Nah, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah, saudaraku, di sini Yesus menyatakan bahwa
ia memang harus diserahkan sesuai dengan yang tertulis. Artinya sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh kitab Taurat, kitab suci, perjanjian lama, dan juga nubuat dari para nabi. Yesus memang harus menggenapkan. Yesus memang harus diserahkan. Yesus memang harus menderita. Karena itulah gambaran Mesias yang dinubuatkan jauh dari abad-abad sebelum Kristus datang dan berinkarnasi menjadi manusia. Orang-orang bertanya-tanya, ngapain sih Yesus mati bagi dosa-dosa umat manusia? Ngapain? Bukankah orang-orang di luar sana berkata, kan bisa aja tinggal Tuhan memaafkan saja, tidak perlu harus repot-repot mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa umat manusia. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu tidak sesederhana yang saudara kira. Semuanya itu sudah dinubuatkan tentang pengorbanan Kristus, pengorbanan anak domba untuk menghapus dosa dunia. Karena memang mekanismenya seperti itu. Harus ada korban untuk bisa menghapus dosa. Saudara ya, tidak bisa dengan cuma sekedar maaf, itu tidak bisa. Ya. Karena memang cara Tuhan seperti itu yang tertulis di dalam kitab suci. Dan Kristus menggenapkan nubuat-nubuat itu. Karena nubuat-nubuat itu adalah bayangan tentang Dia yang akan datang. Ya. Kalau misalnya sesederhana, bukankah Tuhan cuma bisa tinggal maaf? Tapi adakah pengakuan dosa dari umatnya? Itu tidak ada. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, adakah mereka meminta ampun, meminta maaf kepada Tuhan? Tidak. Pengampunan itu akan diberikan ketika ada pengakuan. Hanya orang yang mengakui dosa, firman Tuhan katakan, akan diampuni dan akan disayang. Tetapi mereka yang tidak mau mengakui dosanya biasanya akan menjadi orang yang play victim. Play victim itu artinya mereka tidak mau mengakui kesalahannya. Mereka enggan, gengsi, tidak mau disalah-salahin. Jadi mereka memilih untuk mempersalahkan atau saling mempersalahkan. Sama seperti Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa. Adam ditanya. Adam tidak mengakui. Padahal kan dia tahu firman Tuhan yang berkata kepadanya bahwa jangan sekali-kali engkau memakan buah. Tetapi ia tidak taat. Ia justru berkata dengan santainya. Entah dengan rasa bersalah atau tidak, dia mempersalahkan wanita yang kau taruh di sisiku. Dialah yang mengajak aku untuk memakan buah itu. Lalu Tuhan bertanya lagi kepada perempuan itu. Si Hawa itu, Tuhan bertanya. Lalu lagi-lagi Hawa tidak mau mengakui. Dia juga tahu sebenarnya bahwa manusia tidak boleh memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena pada hari mereka memakannya, mereka pasti mati. Wanita ini pun alih-alih dia mengakui dosanya, mengakui kesalahannya dan memohon ampun, lagi-lagi dia berkata, ular yang kau tempatkan di taman ini, dia yang menipu aku. Jadi ujung-ujungnya Adam mempersalahkan Hawa, wanita ini yang kau taruh di sampingku, dia yang mengajak aku makan. Hawa mempersalahkan ular, ular yang kau taruh di taman ini, dia yang membuat aku jatuh, dia yang menipu aku. Jadi dengan kata lain ujung-ujungnya berarti ini salah Tuhan semua. Tuhan yang menempatkan Hawa di sisi Adam, Tuhan yang naruh ular di Taman Eden, Tuhan yang salah. Kan tidak ada pengakuan dosa di sini. Tidak bisa sesederhana itu pengampunan hanya dengan sekedar memaafkan, tidak.
ada mekanismenya, ada korban. Karena memang seperti itulah mekanisme yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan memang punya caranya tersendiri. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita lanjut kepada nas firman Tuhan di sini ya. Seorang Yudas sebenarnya dia sama seperti Adam dan Hawa. Di ayat-ayat sebelumnya dijelaskan bahwa dia bersepakat dengan pemimpin-pemimpin agama, ya, ahli-ahli Taurat yang benci dengan Yesus. Dan mereka sepakat dengan harga 30 keping uang perak. Itu nilai yang sangat rendah sekali bagi seorang budak untuk diserahkan ya. Uang pengkhianatan. Seperti itulah. Sebenarnya Yudas tahu. Dan Yesus pun tahu apa yang ada dalam hati Yudas. Bahwa dia akan berkhianat kepada gurunya, kepada tuannya. Dan Tuhan Yesus tepatnya memberikan kesempatan Yudas bertobat. Yesus bisa saja sih melarang, istilahnya menemplak dosa Yudas dengan terang-terangan. Kamu kan yang mau mengkhianati aku, kamu kan sudah punya perjanjian dengan pemimpin-pemimpin agama ahli. Bisa aja Tuhan menghardik seperti itu ya. Bisa aja Yesus menghardik Yudas seperti itu. Tapi itu tidak ia lakukan. Ketika Adam dan Hawa pun dilarang oleh Tuhan memakan buah pengetahuan, bisa saja sih Tuhan teriak, Adam, Hawa, jangan makan buah itu. Tetapi ia memilih membiarkan. Karena Tuhan menghormati pilihan bebas. Ya, manusia itu makhluk yang memiliki kebebasan untuk memilih. Ya. Ketika di last minute mereka diberikan kesempatan, ya saudara ya, tetapi mereka justru seperti Yudas di last minute, di menit-menit terakhir istilahnya, Tuhan sudah memperingatkan dia, tetapi ia tidak mengakui itu. Ia bulat hatinya mau menyerahkan Yesus demi 30 keping uang perak. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa pelajaran yang bisa kita tangkap di sini? Yesus berkata, memang anak manusia harus diserahkan sesuai dengan tertulis ya, dari nubuat-nubuatan di perjanjian lama. Tapi celakalah. Kalau saya baca ayat padanan di dalam bahasa Inggrisnya ya. Celakalah. Namun di sini menggunakan kata but how terrible for that man who will betray the Son of Man. Betapa kacaunya dia. Ya. Jadi kita di sini diingatkan, memang Yesus harus diserahkan, tetapi betapa kacaunya, kacau balaunya dia yang menyerahkan Yesus. Lebih baik bagi dia untuk tidak dilahirkan. Artinya, Yesus tahu betapa beratnya konsekuensi bagi seseorang yang berkhianat dengan dia. Nah, kisah Yudas ini sebenarnya bagi saya adalah nubuat bagi kebanyakan murid Kristus di zaman sekarang ya. Orang yang dekat dengan Tuhan, yang melihat Tuhan Yesus melayani, yang melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, yang melihat Yesus membangkitkan orang mati, yang melihat Yesus melakukan begitu banyak perkara-perkara luar biasa, pelayanannya yang dahsyat dan khotbahnya yang begitu membuat atau membangun jemaat. Tetapi Yudas ini, murid circle 12 murid terdekat oleh Yesus ini ya, tetap dia berkhianat. Yang menggambarkan ini juga peringatan bagi kita. Masih murnikah pelayan-pelayan Tuhan hari ini di dalam mengiring Tuhan? Mungkin dulu saudara murni. Di awal-awal engkau bertobat baru lulus sekolah teologi, kau begitu murninya melayani.
Namun ketika engkau sudah mulai memiliki jemaat banyak, engkau mulai dikenal di mana-mana, khotbahmu disukai orang, engkau mulai mendapatkan berkat, mulai mengalir persembahan-persembahan yang membuat engkau kaya raya, diberkati seperti berlimpah-limpah. Disitulah tantangan. Ada orang yang akhirnya berubah setia dan fokusnya mulai kepada uang, sama seperti Yudas. Justru di akhir karya Kristus, di puncak pelayanan Kristus, justru Yudas memilih untuk mencari keuntungan daripada menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Ia memilih menjual gurunya, rabinya, demi 30 keping uang perak. Itu sama seperti karakter di dalam perjanjian lama ya. Esau dan Yakub. Di mana ya Esau menyerahkan hak kesulungannya demi semangkuk kacang merah, saudara ya. Ini sama. Ya. Orang yang menukarkan kemuliaan Tuhan dengan hal-hal yang fana seperti kekayaan. Nah, ini banyak kali terjadi hari-hari ini. Orang rela demi cinta, demi jabatan, demi kekayaan, ya ditukar aja sama Yesus. Saya tidak perlu Yesus, saya realistis aja hidup di dunia ini. Saya butuh makan, saya butuh exposure, saya butuh uang. Saya butuh jabatan yang menjamin hidup saya selama di dunia ini. Akhirnya Yesus ditukar sama semua itu. Ya, peringatan yang sama juga akan saudara terima. Ya, betapa kacaunya, celakanya kata firman Tuhan. Adalah lebih baik bagi dia untuk tidak dilahirkan. Wah, menyedihkan sekali. Bagi saya dosa yang paling berat itu adalah cinta akan uang, ya. Mamona atau keuntungan. Dan Yudas adalah sebuah peringatan. Rasa bersalah, dan saya juga melihat banyak orang yang ketika hatinya sudah terpaut dengan uang, mereka sudah tidak punya rasa bersalah. Dalam tanda kutip ya, tidak ada sama seperti Yudas loh, bebal sudah hati nuraninya. Tidak bersalah sama sekali. Padahal Yesus dengan terang-terangan, dengan hikmat marifatnya, ya, kata-kata pengetahuannya dia mengungkapkan bahwa salah satu dari mereka akan menyerahkan aku. Seharusnya kan Yudas gentar ya, seolah-olah Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatinya. Tapi dia tetap kekeh, bukan aku ya Tuhan, katakan. Dia sudah bulat hatinya. Nah, hari ini tuh kebanyakan hati-hati pester-pester, pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan. Ketika hatimu sudah melekat pada mamona atau keuntungan, engkau sudah tidak lagi bisa berpikir jernih. Engkau sudah begitu berpaut dengan dosa. Ya, ini keuntungan. Banyak orang sudah tidak bisa lagi terang melihat, saudara ya. Karena sudah ditutupi oleh kekayaan. Hatinya sudah tidak lagi semurni yang dulu. Dia berubah setia. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kebenaran firman ini, biarlah hati saudara dicelikan, pikiran saudara dibukakan, supaya kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena memang kita ini pengkhianat. Kita ini berkhianat, saudaraku. Banyak kali kita sudah tidak lagi sesetia itu dengan Tuhan. Kita datang melayani Tuhan karena kita punya agenda, kepentingan-kepentingan. Seruan-seruan doa kita yang kita tuntut Tuhan untuk mengabulkannya. Kita tidak lagi mengasihi Dia dengan jujur, dengan tulus. Kita tidak lagi haus dan lapar akan Dia. Sekarang ada begitu banyak agenda transaksional antara kita dengan Tuhan. Kalau aku bawa persembahanku, Tuhan kembalikan berlipat-lipat. Kalau aku melayani Engkau, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, aku dan keluargaku. Sudah tidak ada lagi ketulusan, sudah tidak ada lagi
cinta, semuanya ada pamrihnya, semuanya ada maksudnya. Biarlah kita bisa mengoreksi hati kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan memohon belas kasihan-Nya. Karena yang kita butuhkan hari ini ialah semata pengampunan dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau sudah mengajar kami. Tolong Tuhan, supaya kami boleh dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dengan setia di dalam setiap kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan pengajaran firman Tuhan melalui program seri pendalaman Alkitab. Biarlah jemaat-Mu bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih yang sejati. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara kami. Kami tidak perlu lagi meragukan janji-Mu. Iman percaya kami ialah kami menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan pelihara hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih untuk saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa. Besar harapan kami, saudara tetap memiliki rasa haus dan lapar untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran. Kebenaran firman yang memerdekakan setiap kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Saya Billy Elia pamit, kiranya kasih karunia oleh Tuhan kita Yesus Kristus berlimpah di dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.